Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru Indonesia, perkenalkan kami dari kelompok SMP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Kami di sini akan mencoba mempraktikkan coaching supervisi akademik dan perkenalkan juga nama saya Rofi Udin dari SMP Negeri 1 Jombang dan teman-teman Saya binti Muamalah dari SMP Darul Ulum Jombang dan sebelah Saya dari Pak Eko, SMP Negeri 2 Horo. Baik, semoga video ini nanti akan menginspirasi kita semua sebagai guru yang nanti akan menjadi guru penggerak. Semoga kita nanti menjadi generasi hebat, mencetak anak-anak yang luar biasa menjadi pemimpin negeri ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Binti. Waalaikumsalam Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Pak Eko sendiri gimana? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Binti, Iya. ini kayaknya sebentar lagi mau ada coaching ya, Iya. coaching dengan Pak Rofi Udin. Iya, betul sekali. Oke. Dari coaching nanti, sebelum Bu Binti coaching, ada Iya. beberapa pertanyaan. Sebelum itu, kira-kira nanti Bu Binti nanti pada saat coaching itu apa Bu Binti, apa yang perlu jenengan kembangkan di saat coaching itu? Oke, pada saat coaching ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah passion, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Present, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot ya. Iya. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang akan cenderung jenengan kuatkan? Oke, yang ingin saya kuatkan secara spesifik ini adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Ada dua ya, Iya. mendengarkan secara aktif dengan pertanyaan berbobot. Iya, betul Ya, sekali. boleh dijelaskan mendengarkan secara aktif itu nanti indikatornya seperti apa? Oke, Dan pertanyaan berbobot nanti mungkin seperti apa indikator keberhasilannya? oke. Untuk indikator keberhasilannya, ketika mendengarkan aktif, saya itu bisa menentukan kata kunci atau menemukan kata kunci dari coach saya. Jadi dari apa yang disampaikan coach nanti, saya bisa menemukan, oh ini loh, seperti itu. Kemudian dari pertanyaan berbobot ini saya menginginkan nanti coach saya ini bisa menemukan solusinya, menemukan solusi secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, pada saat coaching nanti saya akan membersamai. Iya. Oleh karena itu, mungkin langsung saja supaya tidak terlalu lama. Oke. Oke, semoga sukses. Terima Semuanya kasih. tercapai. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Gimana nih kabarnya? Lama tak jumpa. Iya, lama sekali kita tidak jumpa. Alhamdulillah kami sehat. Alhamdulillah. Iya, ini saya kaget loh tiba-tiba kok Pak Rofi menghubungi saya pengen ketemu. Emangnya ada yang perlu kita obrolkan ini? Iya, saya itu sejak kemarin tuh sebenarnya pengen sekali ketemu dengan Bu Binti karena ada beberapa hal yang akan saya obrolkan Iya. berkaitan dengan apa ya? Ketidakberhasilan saya mengajar di kelas. Ya, jadi saya merasa di tahun ini, terutama di kelas 9A itu saya tidak berhasil mengajar. Oke, tidak berhasil mengajar. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Rafiq sehingga tidak berhasil itu? Menurut saya sudah melakukan hal yang seharusnya saya lakukan seperti Iya. hal-hal biasanya tahun-tahun dulu ya. Kalau saya mengajar misalnya materi tentang menulis pidato itu ya Oke. begitu. Iya. Tetapi di sini ini ketika saya berhadapan dengan kelas 9A, saya merasa tidak berhasil. Anak-anak tidak antusias, Iya. anak-anak mengantuk dan sebagainya. Terus sulit mereka berhasil mencapai kompetensi untuk menulis pidato. Padahal biasanya
berhasil. Jadi itu Biasanya yang berhasil. akhirnya saya merasa, wah saya tidak berhasil kali ini. Oke, berarti gini ya, Pak Rafiq sudah melaksanakan sebagaimana mestinya seperti Iya, tahun-tahun sebelumnya. iya. Dan tahun-tahun sebelumnya itu berhasil. Berhasil, iya. Nah, kira-kira mungkin Pak Rafiq bisa apa namanya memandang atau mengingat-ingat kira-kira apa ya yang menyebabkan seperti itu? Ya, jadi perkiraan saya ini karena ada beberapa faktor Bu Pinti ya. Jadi Iya. faktor pertama itu adalah mungkin karena sekarang 5 hari sekolah, anak-anak itu ada kejenuhan. Iya. Yang kedua itu adalah saya kebetulan di kelas 9A ini beda dengan kelas 9B yang satunya. 9B Iya. tidak ada masalah Iya. dengan metode yang sama. Di 9A ini saya nggak berhasil karena saya berhubungan dengan anak-anak yang memang perlu perlakuan berbeda ternyata. Maka saya tidak bisa melakukan hal yang sama dengan kelas yang lain. Oh, gitu. Itu alasan itu. Oke, jadi anak-anak Pak Rofi merasa tidak berhasil karena ada kelas ini berbeda dengan kelas yang lain gitu. Iya. Oke, kalau Pak Rofi sudah mengetahui kalau kelas ini berbeda dengan kelas yang lain, kira-kira apa yang bisa Pak Rofi lakukan? Saya harus melakukan sesuatu yang jelas. Ya. Yang pertama adalah dengan adanya 5 hari sekolah, saya harus membuat metode atau strategi yang berbeda yang anak-anak tidak bosan. Oke. Strategi menyenangkan. Strategi yang seperti itu ya. menyenangkan, anak-anak senang sehingga tidak mengantuk, antusias, Oke. semangat belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus menyiapkan pembelajaran yang benar-benar berdiferensiasi karena ini benar-benar anak yang different. Oke. Benar-benar different. Metode yang ini berhasil di sana, sini tidak berhasil, berarti kan ada yang tidak sama. Maka Iya, different betul. itu yang saya harus benar-benar membuat alternatif pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi proses, konten maupun produknya nanti. Itu Oke. rencana yang akan saya lakukan Oke. agar pembelajaran saya tidak terjadi seperti kemarin. Oke, jadi Pak Rafiq tadi mau berarti harus menyiapkan metode pembelajaran yang menyenangkan Iya, seperti itu iya. ya. Kemudian juga menyiapkan merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Iya, karena iya. memang kondisi anak-anaknya memang berdiferensiasi seperti Iya, itu ya. iya. Oke, kira-kira untuk kira-kira agar rencana Pak Rafiq ini berhasil, kira-kira Pak Rafiq memerlukan dukungan apa atau dukungan siapa seperti itu? Ya, yang jelas dukungan yang pertama adalah rekan-rekan sejawat saya. Kami sering sharing nanti dengan teman-teman sejawat saya, minimal 1 mata pelajaran. Kemudian saya juga perlu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke. Nanti saya akan melakukan beberapa hal yang mungkin agak sedikit berbeda daripada biasanya. Itu, Bu. Oke, untuk tadi kan Pak Rafiq merencanakan akan melakukan metode yang menyenangkan. Nah, Ya. kira-kira untuk melakukan metode yang menyenangkan, kira-kira Pak Rafiq ini ada kompetensi apa yang perlu dibutuhkan di situ? Ya, nanti saya akan mencoba membangun mindfulness. Iya. Ya, itu satu supaya anak-anak fokus pada pembelajaran saya, tidak kemana-mana pikirannya. Kemudian saya akan menggunakan ice breaking. Terus saya akan menggunakan cerita-cerita inspirasi karena kebetulan memang anak-anak sukanya itu yang di kelas saya ini. Harapan saya karena materi saya ini kebetulan menulis pidato, harus ada inspirasi-inspirasi cerita tentang itu, tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional yang mahir berpidato. Jadi itu beberapa alternatif saya. Oke, bagus sekali Pak Rafiq. Rencana ke depannya. Selanjutnya Pak Rafiq, kira-kira untuk metode menyenangkan itu kan biasanya terkait dengan IT. Iya. Nah, kira-kira saya lihat channel-channelnya Pak Rafiq ini bagus loh. Mungkin itu bisa digunakan seperti itu. Iya, jadi nanti IT yang saya pakai nanti otomatis ada menggunakan proyektor, kemudian nanti anak-anak saya ajak untuk menonton video pidatonya tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh nasional, dan anak-anak nanti juga saya tunjukkan bahwa tentang channel saya, nanti di situ ada beberapa materi tentang pidato,
materi-materi yang lain, bahkan termasuk contoh-contoh pidato dari saya. Mungkin itu. Oke, cocok sekali Pak. Iya. Oke, nah ini kira-kira kapan nih mau dilaksanakan Pak? Secepatnya Bu. Jadi Secepatnya, minggu ya? depan itu saya harus action melakukan hal seperti yang tadi saya sampaikan itu. Karena kalau tidak nanti kekhawatiran saya malah terbengkalai, ketinggalan dengan kelas-kelas yang lain. Iya, Karena memang tadi berdiferensiasi di kelas satunya oke-oke saja, kelas ini ada masalah. Kalau nanti saya menunda-nunda treatment saya, ya nanti malah ini semakin ketinggalan. Jadi harus secepatnya dan kalau minggu depan action. Oke, sip. Jadi sudah ada target Pak Iya, ya? iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Pak. Pak Rofi, ngobrol-ngobrol kita Iya, sebenarnya. terima kasih Bu. Sebenarnya masih ingin berlama-lama, cuman Iya. Karena Saya saya yang terima ada keperluan kasih. yang lain. Iya. Dan saya penasaran loh Pak, nanti hasilnya bagaimana. Iya. Mungkin nanti bisa Pak Rofi, kita bisa next time kita ketemu lagi Iya, untuk siap. saya ingin melihat hasilnya. Iya, gitu, siap. Pak. Oke, mungkin itu saja Pak Rofi. Nggih, Terima nggih. kasih atas Iya. kebersamaan kita yang Iya. cukup singkat ini. Iya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti Oke. tadi sudah coaching sama Pak Rofi. Iya Pak. Menurut Bu Binti, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan Pak Rofi tadi? Oke, pada saat percakapan coaching tadi, saya berusaha untuk melakukannya sesuai dengan alur tirta. Yang pertama, menggali tujuan dari coaching, kemudian menggali hal-hal apa saja yang sudah dilakukan coaching, kemudian menggiring coaching untuk menemukan masalahnya sendiri dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan serta bagaimana caranya, lalu siapa saja yang mendukungnya, termasuk kapan coaching akan melaksanakan itu. Jadi untuk alur tirta itu sudah terlalui semuanya ya, menurut Sudah. Bu Binti ya. Iya. Oke. Jadi si coaching Pak Rofi tadi sudah menemukan solusinya. Iya, betul sekali. Ya. Terus dari kompetensi yang Bu Binti kembangkan sebelum coaching atau pra tadi, Iya. itu apakah Bu Binti sudah puas terhadap apa yang dilakukan? Oke, kalau puas 100% tentunya belum Pak, karena saya merasa pastinya masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki. Cuman dari indikator kompetensi yang ingin saya capai tadi, itu kan tadi yang pertama menyimak menyimak, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari situ tadi saya mengira saya tadi sudah bisa mengatakan berhasil karena dengan menyimak tadi saya bisa menemukan kata kunci dari coaching. Dan dari pertanyaan berbobot yang saya lontarkan, coaching berhasil menemukan solusi atau langkah-langkah, merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Pak Rofi tadi itu sudah menyampaikan kapan akan dilaksanakan. Iya, betul sekali. Secepatnya atau ada waktu gitu? Tadi mengatakan secepatnya, tapi secepatnya tetap ada target minggu depan seperti itu. Gitu. Baik. Jadi pada saat Bu Binti tadi hadir ya, hadir secara penuh, Bu Binti mencatat kata-kata kunci untuk Bu Binti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Rofi sendiri itu bisa membuat solusi apa yang dihadapi gitu ya. Oke, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan saat saya jadi supervisi tadi, ya, setelah membersamai tadi beberapa hal yang perlu saya garis bawahi bahwa pada saat coaching itu hindari kata-kata mungkin, ya kata-kata mungkin. Nah, setelah itu kira-kira juga begitu ya. Jadi kira-kira kapan, kira-kira apa yang dilakukan itu tolong dihindari. Setelah itu pada saat coaching, pada saat Bu Binti hadir secara penuh,
kayaknya masih ada ketegangan antara keduanya. Jadi minimal itu bertatap muka itu nyaman gitu ya, nyaman. Sepertinya tadi saya amati Pak Rofi dengan jenengan itu tidak bertatap muka. Artinya Pak Rofi menghadap sini, jenengan yang menghadap sini. Itu mungkin ya, mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin apa yang Bu Binti kembangkan setelah ini. Oke, terima kasih atas masukannya Pak. Mungkin setelah ini saya akan mencoba untuk mengurangi kata kira-kira dan juga mungkin itu karena terbiasa mungkin ya. Terbiasa, iya. Terbiasa. Oke. Jadi saya akan lebih berlatih lagi untuk melaksanakan coaching pada saat kesempatan itu ada. Sehingga nanti coaching-coaching selanjutnya akan lebih baik dari coaching hari ini. Selamat, semoga sukses Bu Binti. Terima kasih Pak Eko. Kalau menurut kepuasan ya setelah kita ngobrol ini, kepuasan Bu Binti pada saat coaching tadi sampai berapa Bu Binti skalanya? Kalau skala kepuasan mungkin saya masih berada di angka 7 barangkali ya. 7 ya. Semoga nanti bisa naik ya kepuasannya. Terima kasih. Mohon. Ketemu lagi Bu Binti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.